Jadi memang awalnya coba-coba, kok enak gitu. Enak ini ya. Ketagihan terusan. Akhirnya berlanjut sampai lolos PIMNAS. Wah, luar biasa. Apalagi Mas Raffi ini pertama kali ya. Pertama kali. First time gitu ya. First time langsung PIMNAS. Wah. Samping kita itu dari Bapak Badrul Munib itu sampai kita didoakan langsung di Mekah itu. Ketika umroh waktu itu ya. Ketika umroh pada saat itu. Ya. Alhamdulillah Mustajab juga doanya di Mustajabi. Kita menanamkan 3 prinsip ya. Yang pertama kita harus niat. Apapun melakukan apapun, bahkan kita mau sholat tuh harus yang diawali oleh niat. Tim PKM itu sudah niat, sudah usaha. Tapi bagaimana kita kenceng-kencengan dalam jalur doa, jalur langit gitu ya. Taruh di langit gitu ya. Pak Munif bilang nih, kenceng-kencengan jalur langit. Iya benar. Seperti itu Mas. Apa yang kalian cita-citakan? Jangan pernah menjadi mahasiswa kupu-kupu. Iya, zona nyaman lah gitu ya. Jangan, karena kita kuliah ini ya. Di sini kita akan ngobrol sedikit, berbincang tentang bagaimana sih persiapan dan juga apa saja yang menjadi bekal untuk teman-teman dan juga para sobat DCM di rumah untuk memberikan sebuah insight dan juga apa saja yang membuat teman-teman nantinya terinspirasi seperti Mas Fajar dan juga Mas Raffi. Oke, mungkin dari sini saya mau bertanya, bagaimana sih perjalanan Mas Fajar dan juga Mas Raffi sehingga bisa lolos PIMNAS dan apa tantangan terbesar yang dihadapi? Baik, perjalanan kita itu dimulai dari pengumpulan ide ya Mas Fatu. Jadi kita itu awalnya memikirkan bahwasannya di lingkungan kita itu kan banyak sekali pertanian. Apalagi kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara agraris ya, di mana 80%-nya itu adalah petani. Nah, kita lihat nih, petani itu sebenarnya butuhnya apa sih dalam melaksanakan pertaniannya itu? Kita lihat bahwasannya pertanian itu banyak sekali menggunakan pupuk dan juga pestisida kimia. Kita dari mahasiswa keperawatan tentunya melihat bahwasannya penggunaan pestisida kimia ini dalam jangka panjang adalah tidak baik bagi kesehatan maupun lingkungannya. Jadi kita mulai mencari tahu tuh apa ya kita itu biar pertanian ini terus berjalan namun tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan ke masyarakat. Oke, seperti itu. Mungkin dari Mas Raffi ada tambahan? Iya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Fajar tadi, kita berdiskusi bersama. Satu tim itu kita berdiskusi bersama, berlima kita diskusi bahwasanya kita melihat juga, karena kita anak kesehatan juga kan, kita melihat dampaknya itu jangka panjang dari pestisida kimia itu apa. Kita melihat di situ ternyata ada dampaknya juga, dan kita juga kan dari kesehatan itu memikirkan bagaimana cara mengurangi dari pestisida kimia itu sendiri. Dan kita lihat di luar sana ternyata dari sekam padi itu sendiri kan kebanyakan petani itu hanya dibuang atau hanya dibiarkan begitu saja. Jadi kita mencari tahu lah di situ manfaatnya dari sekam padi itu seperti apa, terus juga bisa dijadikan apa. Kita mencari tahu, kita mengulik-ulik lagi, dan ternyata kita mendapatkan ide itu untuk dibuat jadi pestisida. Oke, luar biasa ya, sangat luar biasa teman-teman sobat DCM Media. Jadi bagaimana Mas Fajar dan juga Mas Raffi ini kan memiliki background sebagai mahasiswa kesehatan, akan tetapi melihat sebuah adanya tantangan dan juga kemudian memberikan dan juga mengoptimalkan peluang ya, di mana pestisida kimia itu ternyata dalam jangka waktu yang panjang itu tidak baik teman-teman untuk kesehatan ataupun untuk lingkungan itu sendiri. Maka dari itu dengan hadirnya ide-ide dari hasil penelitian Mas Fajar dan juga Mas Raffi ini memberikan sebuah solusi yang sangat solutif. Jadi seperti itu. Hal ini bisa menjadi sebuah insight dan juga inspirasi untuk teman-teman semuanya, bagaimana kesadaran, kepedulian itu dimulai dari diri kita. Kemudian baru kita nantinya mampu untuk menerapkan dan juga memberikan dampak untuk sekitar kita. Jadi seperti itu. Oke, sangat luar biasa sekali. Kemudian selain dari tantangan terbesar ya, dan juga mungkin bagaimana perjalanan tadi kan sudah disampaikan. Kemudian apa sih yang membuat penelitian ataupun proposal dari Mas Raffi dan juga Mas Fajar ini yakin akan lolos pendanaan
sampai dengan PIMNAS ini mungkin saya rasa juga tidak ada ekspektasi untuk sampai ke situ ya. Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Fajar, silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ya tentunya untuk ke PIMNAS ini memang butuh perjalanan yang cukup panjang ya Mas Watu. Iya pasti ya. Jadi khususnya sebenarnya dari saya dan teman-teman sendiri ini udah mungkin ini yang ketiga kalinya untuk mengikuti PKM. Wow. Jadi bertahap. Kita dari awal itu hanya ya nggak sampai pendanaan tuh, cuma lolos berkas saja. Kemudian di tahun kedua kita alhamdulillah diberikan peluang, kesempatan untuk dapat pendanaan dan mencoba saat itu kita buat terkait makanan abon untuk anak stunting. Alhamdulillahnya setelah kita melihat kesalahan dan juga kurangnya dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa mencakup dan merangkai itu semua hingga bisa diberikan kemudahan dan kesempatan untuk PIMNAS tahun ini Mas Watu. Oke, berarti ini percobaan yang ketiga berarti ya Mas? Yang ketiga ini Mas. Berarti prosesnya begitu panjang ya, tidak langsung kemudian langsung lolos PIMNAS ya. Jadi itu perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Ternyata untuk mencapai titik yang sekarang ini tidak hanya melalui proses satu saja teman-teman, akan tetapi berbagai proses tahapan, berulang kali jatuh, bahkan hanya lolos administrasi saja atau PKM internal, PKM Raya berarti ya, PKM Raya saja. Kemudian di tahun kedua lolos pendanaan, itu belum berkesempatan untuk lolos PIMNAS, dan akhirnya sampai dengan titik puncaknya di mana percobaan yang ketiga ini bisa lolos sampai dengan PIMNAS. Hal ini sangat luar biasa, tentunya sangat-sangat menginspirasi. Terus terang saja ini jujur dari diri saya sendiri ya, saya sendiri juga ikut PKM itu karena kewajiban. Kan pastinya karena itu ya. Betul. Saya yakin Mas Raffi atau Mas Fajar juga karena itu. Betul. Awalnya. Akan tetapi Mas Raffi dan juga Mas Fajar ini menjadi salah seorang yang terpilih ya, menjadi orang-orang pilihan. Mungkin kalau saya sendiri atau saya pribadi bukan orang pilihan ya, karena saya mengikuti hanya PKM Raya. Hal itu dimana karena memang kewajiban, dan saya cuma mendapatkan juara 3. Itu pun saya udah wah alhamdulillah ini karena tekanan, karena tuntutan, udah dapat gitu aja udah seneng. Akhirnya itu tadi, cuman segala sesuatu itu teman-teman jangan cepat puas, ataupun bukan karena tekanan, karena pressure, ataupun karena tuntutan kemudian teman-teman merasa sudah melaksanakan kemudian selesai, bukan seperti itu. Tapi dari cerita Mas Raffi dan juga Mas Fajar ini memberikan sebuah insight dan juga contoh yang memang proses itu adalah bagian dari perjuangan. Maka dari itu lalui dan juga nikmati bagian dari proses itu sendiri. Oke. Mungkin dari Mas Raffi ada tanggapan. Oke, silakan. Untuk kita sampai, kebetulan saya di sini kan baru pertama juga baru naik tingkat 2 ini. Jadi baru pertama. Sebenarnya betul. Saya itu awalnya itu cuma kewajiban ya. Karena kewajiban kita disuruh ikut PKM gitu kan. Kebetulan alhamdulillah saya dengan Mas Fajar ini juga kebetulan saudara juga. Jadi sudah dari awal sudah akrab lah. Dari awal sudah akrab, dan juga isi pikirannya sedikit nyambung lah. Sedikit nyambung, sedikit ya. Sedikit nyambung. Jadi memang seperti yang disampaikan tuh, usaha itu sebenarnya gak bisa kita lihat hanya cuma semata-mata. Betul. Kita nggak bisa lihat karena memang saya sudah dari awal memang kewajiban aja. Kemudian ternyata diberi kesempatan buat pendanaan nih. Akhirnya kita di situ, di pendanaan itu kita benar-benar berkontribusi dengan niat dan juga usaha, doa. Kebetulan juga doa terbesar itu ada di orang tua, juga di pendamping kita, dosen pendamping kita itu dari Bapak Badrul Munib, itu sampai kita didoakan langsung di Mekah itu. Ketika umroh waktu itu ya? Ketika umroh pada saat itu. Alhamdulillah juga doanya dimustajabi. Nah, kemudian di situ kita berusaha benar-benar niat banget. Kita benar-benar niat di situ, kita usaha maksimal, kita habiskan benar-benar di situ, kita totalitas banget kita dari situ. Dan juga saya belajar banyak dari Mas Fajar ini, yang mungkin kedepannya itu saya bisa, bukan hanya kali ini, mungkin ke depan saya bisa meraih hal yang sama atau mungkin bisa lebih lagi. Oke, sangat luar biasa. Jadi memang awalnya coba-coba kok enak gitu. Enak ini ya. Ketagihan terusan. Akhirnya berlanjut sampai lolos PIMNAS. Wah, luar biasa. Apalagi Mas Raffi ini pertama kali ya. First time gitu ya. First time langsung PIMNAS. Wah, alhamdulillah luar biasa. Jadi ini sangat luar biasa ya. Dimana saya yakin Mas Fajar atau Mas Raffi kan nggak ekspektasi sampai sejauh ini bahkan ya. Maka dari itu, apalagi PIMNAS nanti jenjangnya kan bertarung dengan institusi ataupun perguruan tinggi
Se-Indonesia ya. seluruh Se-Indonesia, Indonesia, entah dari UGM, ITB, IPB, itu sangat-sangat luar biasa. Itu akan menambah suatu pengalaman baru, Betul. hal-hal baru yang tidak semua mahasiswa akan dapatkan. Oke, selanjutnya ini bagaimana sih terkait dengan perjalanan tadi sudah dibahas. Kemudian bagaimana peran orang terdekat nih, entah siapapun ya, entah orang tua ataupun siapa saja nih yang memang bisa memberikan suatu dampak ataupun bisa menjadi alasan sampai dengan titik ini. Oke. Baik, tentunya yang pertama adalah support dari kedua orang tua kami ya. Ya. Dari kami berlima ya tentunya meminta doa dan restu bahwasanya kita bakalan melakukan suatu eksperimen untuk kepentingan masyarakat banyak nih. Iya. Minta doanya Pak Bu untuk kita bisa dilanjutkan terus ke depannya seperti itu. Kemudian tentunya ada support dari Bapak Ibu dosen yang ada di kampus yang terus memberikan kita itu dukungan, kemudian kita itu dibimbing, diajarkan bagaimana cara melakukan PKM yang benar, mempresentasikan hal PKM yang benar dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Dari institusi juga kita berterima kasih sekali ke institusi, terutama ke Stikes Banyuwangi, karena dari Stikes Banyuwangi juga kan memfasilitasi kita seperti bootcamp, bimbingan-bimbingan yang ada, jadi sehingga kita bisa maksimal dalam mengerjakan PKP 2 dan juga mengerjakan laporan-laporan yang ada. Oke, ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Memang kalau usaha tanpa adanya support dari institusi sendiri kan sangat-sangat sulit pastinya ya. Tapi alhamdulillahnya Stikes Banyuwangi ini sangat mensupport penuh kepada mahasiswa yang memang punya niat, punya komitmen untuk memberikan sebuah prestasinya dan juga untuk mengeksplor potensi diri. Jadi teman-teman jangan khawatir, khususnya mahasiswa Stikes nih, punya potensi apa, pengen mengeksplor tentang diri kalian seperti apa, nggak apa-apa, maksimalkan, optimalkan, karena momentum seperti ini tuh tidak datang berulang kali, akan tetapi ya momentum ketika teman-teman semuanya menjadi mahasiswa. Maka dari itu optimalkan, selagi itu adalah suatu hal yang positif, insya Allah Stikes Banyuwangi akan selalu memberikan sebuah dukungan ataupun support. Jadi seperti itu. Oke, Mas Raffi dan juga Mas Fajar, ini terkait dengan ya, pendanaan ataupun PIMNAS, karena topik kali ini adalah cerita di balik pendanaan PKM dan lolos PIMNAS. Saya juga pengen tahu nih sebenarnya background dari Mas Raffi dan juga Mas Fajar sendiri ini seperti apa? Kok bisa masuk ke Stikes Banyuwangi, kemudian masuk ke program studi S1 Ilmu Keperawatan, itu bagaimana alasannya? Mungkin boleh di-spill atau diceritakan nih, biar teman-teman juga nggak penasaran gitu ya. Ya baik Mas Fatu ya, mungkin ini perjalanan panjang dari Iya. Jadi kami sebenarnya satu lulusan ya, kita sama dari SMA Satu Gelaga. Wah, Semansa Gelaga nih ya, Semansa Pret gitu ya. Semansa Pret. Kemudian kita mungkin dulu kita punya cita-cita menjadi abdi negara gitu. Abdi ya. negara. Kemudian ya kita mencoba, kemudian ya ternyata rezekinya emang ada di Stikes. Kita rasa-rasa awalnya memang berat, kibarnya kita punya visi misi menjadi abdi negara, tapi terjun ke dunia kesehatan. Namun lama-lama dirasa kok nyaman gitu Iya, ya. kok menjadi sebuah tanggung jawab gitu ya. Menjawab. Kok ternyata menolong orang itu memberikan kepuasan tersendiri bagi kita. Betul sekali. Seperti itu. Iya, memang hal seperti itu kan sering kali terjadi. Mungkin bukan hanya Mas Fajar, akan tapi juga teman-teman mahasiswa di Stikes juga ini saya rasa juga banyak, bukan hanya 1, 2, tapi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi lebih dari 1 atau bahkan banyak. Mungkin dari Mas Raffi juga sama ya? Iya, sama. Saya itu sama seperti Mas Fajar, hanya saja mungkin saya terlambat, sedikit terlambat. Sangat terlambat malah. Sedikit atau banyak terlambat Banyak ya? terlambat itu malah. Tambah sedikit ini. Kalau mungkin Mas Fajar itu di tengah-tengah itu langsung sudah memutuskan untuk kuliah. Iya. Kalau saya itu langsung menghabiskan All in benar-benar all in umur saya di abdi negara. Tapi ternyata memang rezekinya tuh Belum nggak ada. rezekinya ya. Tapi memang seperti yang dikatakan tuh awalnya tuh memang berat. Tapi kelamaan setelah kita menjalani itu akhirnya kita bisa menikmati. Intinya nikmati terus saja prosesnya. Oke. Jangan sampai
terbebani dengan proses. Iya, betul betul sekali. Ya, ini kembali lagi ke diri saya sendiri ya. Terus terang teman-teman semuanya sobat dakwah kreatif media, di mana memang mahasiswa Stikes ini lucu sekali ya. Mereka masuk ke Stikes ini bukan karena inisiatif, akan tetapi karena memang kondisi keadaannya seperti itu. Ada salah satunya Mas Fajar dan Mas Raffi ini memang karena udah ada proses upaya untuk masuk untuk menjadi abdi negara tapi belum rezeki, dan akhirnya memutuskan untuk kuliah di kesehatan. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Fajar, Mas Raffi juga tadi, bahwasannya kita itu sebenarnya mampu memberikan dampak berupa manfaat itu bukan hanya menjadi abdi negara, akan tetapi salah satunya menjadi mahasiswa kesehatan ataupun nantinya menjadi tenaga kesehatan. Karena memang manfaat itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau harapkan. Dan memang ada salah satu prinsip yang memang saya pegang ini ya, terus terang Mas Fajar dan juga Mas Raffi, di mana ridhollah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtul walidain, di mana ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua, pun dengan murkanya Allah itu juga terletak pada orang tua. Maka dari itu pun saya disarankan untuk berkuliah di kesehatan ini karena orang tua. Akan tetapi ya sama, mungkin kita di awal itu merasa berat banget karena nggak sesuai dengan keinginan kita kan, betul seperti itu kan. Akan tetapi setelah kita berpikir lagi kemudian menjalaninya, masa iya sih kita akan selalu seperti ini gitu, akan tetap seperti ini. Akan tetapi akhirnya saya juga sadar bahwasannya, oh ternyata saya sudah dewasa, saya juga sudah mengambil keputusan ini. Toh juga semuanya demi kebaikan, orang tua pasti mengarahkan untuk yang terbaik untuk anaknya yang pastinya kan seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih terbelenggu dengan sebuah tekanan, dengan dorongan dari orang tua, nggak apa-apa. Itu adalah suatu langkah yang baik, di mana teman-teman juga sudah menjalankan birrul walidain. Bagaimana teman-teman juga taat ke orang tua. Maka dari itu jangan pernah menyesal, tapi jalani proses yang ada, maksimalkan. Mumpung teman-teman ini punya kesempatan nih untuk menjadi seorang mahasiswa. Karena tidak semua anak, tidak semua orang punya kesempatan peluang untuk menjadi seorang mahasiswa. Apalagi mahanya siswa gitu ya. Maka dari itu harus sadar gitu ya, harus dewasa lah seenggaknya. Jadi mulai lihat bagaimana orang tua sudah berjuang untuk kita, bagaimana nantinya masa depan ditentukan dan juga itu milik kita sendiri. Maka dari itu siapapun yang memiliki masa lalu seperti apapun, dia memiliki hak untuk memiliki masa depan yang jauh lebih cerah lagi. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin dari sini ada sesuatu hal lagi nih yang mau saya tanyakan. Ini terkait dengan ikhtiar yang dimana ini menurut Mas Raffi dan juga Mas Fajar ini bukan ikhtiar yang semua orang itu mungkin tidak melakukan, tapi Mas Fajar dan juga Mas Raffi ini melakukan ikhtiar yang seperti apa, dan juga mungkin doa yang seperti apa, tahajud kah, sholat duha dan lain sebagainya kah, atau bagaimana, mungkin bisa di-spill nih ke teman-teman semuanya. Oke, gak apa-apa, silakan. Ya, sebenarnya ini ranahnya ke pribadi. Nggak apa-apa di-spill biar teman-teman juga tahu kita. Ya, tentunya kita pastikan memiliki dalam melakukan apapun itu kita menanamkan 3 prinsip ya. Yang pertama, kita harus niat. Apapun melakukan apapun, bahkan kita mau sholat tuh harus yang diawali oleh niat. Ya, betul sekali. Iya, kita niatkan benar-benar bahwasannya, oh kita punya plan ini, targetnya harus ini, seperti itu. Kemudian setelah kita niatkan benar-benar, kita usahakan. Kalau niat-niat aja nggak usaha ya percuma ya. Ya, betul. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin. Tadi yang seperti kata Mas Raffi ya, all out. Kita all out kan untuk semuanya. Ya. Kita habiskan totalitas gitu ya. Kita sudah disupport sana sini, didanai kampus dan lain-lain. Kita jangan sampai bikin malu. Iya, betul. Apalagi memberikan kepercayaan yang lebih dari institusi, berarti kan memberikan harapan yang tinggi gitu ya. Tapi jangan jadikan beban ya, Mas. Betul. Jadi hal itu jadikan support saja, jadikan sebuah alasan untuk teman-teman juga memberikan yang maksimal gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah yang tentunya niat sudah, usaha sudah, pasti yang terakhir adalah doa. Ya, betul sekali. Kita niat sudah, usaha sudah, tapi nggak doa ya sama aja. Ya, gitu. betul sekali. Saya rasa semua tim PKM itu sudah niat, sudah usaha, tapi bagaimana kita kenceng-kencengan dalam jalur doa. Jalur langit gitu ya. Tarung di langit gitu ya. Pak Munif bilang nih, kenceng-kencengan jalur langit. Iya, benar. Seperti itu, Mas. Jadi pastinya banyak hal yang tentunya kita lakukan dan kita nggak cuil di sini ya. Mungkin kita sholat dan lain-lain itu ada hal yang
pribadi lah ya. Iya. Tapi mungkin juga itu yang ditekankan tuh dalam kita itu, dalam tim kita itu sebenarnya adalah tanggung jawab. Ya. Karena tanggung jawab ini sangat penting gitu. Kalau misalnya kita dalam tim ini tidak memiliki rasa tanggung jawab, itu bisa membubarkan semuanya, malah sedikit saja tidak ada rasa tanggung jawab itu tim itu tidak akan ada apa-apanya. Jadi kita selalu menekankan ke 5 anggota ini itu selalu harus punya tanggung jawab. Ketika waktunya kumpul, ketika sudah diberikan tugas harus sudah diselesaikan. Seperti itu sih. Oke, jadi lebih ke kesadaran gitu ya. Iya. Karena memang tanggung jawab itu bukan dari dorongan ataupun suruhan atau permintaan, tapi lebih ke kesadaran diri gitu ya. Karena memang kalau tidak ada kesadaran dari dalam diri sendiri itu kan sulit untuk menjalankan segala sesuatunya kan. Benar sekali. Tidak mungkin maksimal. Iya. Jadi seperti itu. Tadi kalau nggak ada niatnya tuh kan. Iya, betul. Awalnya harus niat tuh. Intinya memang kuncinya itu memang Di poin niat. utamanya itu adalah Iya, niat. niat. Mau seperti apapun ikhtiarnya, kalau memang dari awal Awalnya niatnya nggak nggak niat. ada, ya hasilnya juga nggak akan maksimal gitu. Betul. Jadi memang 3 poin tadi memang itu jadi kunci, Kunci. yang sudah di-spill nih sama Mas Fajar Ya. dari tim PKM-nya. Jadi yang pertama adalah didasari dengan niat. Niat. Karena mau bagaimanapun, mau seperti apapun, niat adalah menjadi kunci, menjadi poin utama untuk kita menjalankan segala sesuatunya. Pun dengan dari sudut pandang agama. Jadi segala sesuatu teman-teman, sekecil apapun kegiatan ataupun aktivitas yang kita lakukan, kalau kita awali dengan niat yang baik, insya Allah juga menghadirkan suatu keberkahan dan juga pahala yang luar biasa untuk kita semua. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar ini juga menjadi poin utama. Jadi punya niat tapi nggak ada Nggak ikhtiar ada atau usaha ya. Usaha. Apa hasilnya? Nggak ada kan, kayak gitu nggak mungkin. Selain ikhtiar, yang terakhir adalah doa. Nah, memang ada salah satu makalah di mana doa tanpa ikhtiar ini bagai busur tanpa panah gitu ya, dimana tidak akan menepat pada sebuah sasaran seperti itu. Jadi harus dilandasi niat yang pertama, kemudian ikhtiar, dan yang terakhir adalah doa. Karena sebesar apapun niat yang kita berikan, sebesar apapun usaha yang kita lakukan, kalau kita tidak berdoa, ya kembali lagi ada yang namanya faktor rezeki. Nah, itu yang menjadi terkadang itu membuat orang-orang ini yang punya ekspektasi tinggi akhirnya kecewa. Karena dia tidak dilandasi dengan adanya doa ataupun didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin pada sesi sore hari ini saya ajukan seperti itu. Yang terakhir dari Mas Raffi dan juga Mas Fajar bisa memberikan sebuah kesan dan juga pesan nih untuk teman-teman yang menonton pada sore hari ini. Baik, mungkin untuk ini pesan untuk teman-teman Stikes Banyuwangi, terutama untuk adik-adik tingkat saya semuanya, teruslah berusaha dan kejar apa yang kalian cita-citakan. Jangan pernah menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ya. Iya, zona nyaman lah Zona gitu ya. nyaman, jangan, karena Oke. kita kuliah ini ya tentunya menghabiskan dana yang Iya, banyak. biaya yang mahal, apalagi orang tua dengan Betul. berbagai background yang punya usaha yang sangat luar biasa Betul, gitu ya, untuk mengupayakan. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin, kita kejar cita-cita, kita kejar prestasi-prestasi yang ada seperti dari Mas Fatu sendiri juga ya. Iya. Aktif di organisasi dan lainnya. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan PKM dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di kampus kita tercinta ini yang harapannya bisa dikembangkan oleh teman-teman. Kalau bukan dari teman-teman siapa lagi? Iya, kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Kapan lagi? Oke. Oke, mungkin dari Mas Raffi. Kalau untuk saya itu untuk pesan dari untuk ke teman-teman juga dari saya untuk ke adik tingkat nih yang baru juga ini yang akan melaksanakan PPS dan juga seluruh prodi lah. Intinya itu jangan pernah melihat hasil. Lihatlah sebuah proses. Betul. Teruslah berproses, berkembang. Karena di dalam proses itu ada hasil tersendiri. Memang hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Hasil itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi di dalam proses itu kita juga memiliki hasil. Mungkin seperti perkembangan diri kita menambah relasi, kita menambah prestasi yang lain. Jadi tidak melulu apa yang selalu kita inginkan. Misalnya kita ingin PIMNAS nih, itu tidak harus kita PIMNAS, tapi kita berproses di situ, kita mendapatkan apa yang kita dapatkan di situ juga.
Mungkin itu saja sih. Oke, jadi memang betul seperti apa yang disampaikan Mas Raffi ini relevan dengan apa yang disampaikan Mas Fajar tadi. Bagaimana memang proses ini bagian dari perjuangan. Seperti halnya Mas Fajar ini kan 3 kali sampai dengan 3 titik kali. yang sekarang. Jadi teman-teman jangan melihat bagaimana apa yang sudah dicapai, tapi lihatlah proses yang sudah dilalui. Karena tidak semua orang, tidak semua mahasiswa itu mampu untuk melalui proses itu. Jadi perkuat lagi tekad, niat, usaha dan juga doanya untuk teman-teman semuanya bisa untuk menjadi seperti Mas Raffi dan juga Mas Fajar. Jadi seperti itu. Kalau saya sendiri nanti akan ada sesi lagi ya. Oke, jadi beda konteks nanti ya teman-teman. Oke. Jadi begitu sobat DCM media. Maka dari itu sore hari ini itulah bincang singkat kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang menjadi topik pembicaraan pada sore hari ini bisa menjadikan suatu hasil dan juga bisa memberikan suatu contoh yang baik untuk rekan-rekan semuanya. Karena apa yang kita bicarakan tiada lain, tiada mungkin hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk memberikan suatu gambaran untuk bagaimana teman-teman ini bisa untuk terus berprestasi, punya tekad untuk bagaimana membahagiakan orang-orang tercinta, orang-orang terdekat, khususnya orang tua. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas sesi sore yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya tutup dengan wangsalan. Kalau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu pantun. Gimana ya, sampai lupa saya mikir dulu ini. Biasanya kalau di waktu event-event saya di CT itu spontan buat wangsalan. Kalau gini kayak agak tremor gitu ya, agak berdek gitu ketemu orang-orang luar biasa ini. Oke. Teng baluran golek yoyo. Cukup sekian, matur thank you. Mungkin itu saja dari saya Fatku selaku host pada podcast sore hari ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.